Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Ya hadratas Syekh Qutbul Amin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasun Sirah bil barakati umul Quran sul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada seluruh hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani di antaranya: Manqabah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terpetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad,
Ia tercengang keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Belananya dibuat dari sutera yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia seorang pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk. Menurut diagnosa, penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh, karena beliau lah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari, sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur tiada terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu. Karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Di balik hikmah Manqobah ke-27 ini, bahwa kita diperintahkan husnudon bukan suudon. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran diperintahkan untuk bermusyawarah, sebagaimana wali songo melakukan musyawarah supaya tidak ada tuduhan. Karena orang yang kelihatan melakukan duniawi, belum tentu dia melakukan duniawi. Semata-mata dia melakukan akhirat, amalan akhirat. Itulah yang disebut dengan zuhud. Beda dengan wahan. Wahan adalah cinta dunia dan takut kematian. Dalam artian wahannya itu, yang dimaksud wahan adalah cinta dunia dan takut kematian. Apabila dia menghambur-hamburkan harta, bukan ada kepentingan, bukan untuk membantu orang lain, itu dia wahan, takut kematian. Yang dimaksud takut kematian di sini adalah takut mati, takut kematian berarti dia tidak siap. Dalam artian dia takutnya bukan karena Allah
tetapi karena unsur lain seperti takut diguna-guna, takut sihir, apa lagi. Karena yang pantas kita takuti hanya Allah Ta'ala, bukan para makhluk. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekeliruan atas kebodohan saya, kehinaan saya, dan kehilafan saya. Apabila ada suatu kebenaran, suatu kebetulan atas hidayah dari Allah Ta'ala melalui hikmat bil barokah wal karomah ya Syekh Abdul Qadir Jailani wa bisamat Rasulullah dan banyak para wali Allah, karomahnya wali mursyid kamil sehingga kita bisa memahami ini, bisa memahami mana Syekh Abdul Qadir Jailani melalui rahmat Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mensinkronkan antara kolbu dan pikiran. Hanya ini yang bisa sampaikan, dan kita bisa mengambil hikmah ini dan menjadi muridnya Aba Anom, dan diakui muridnya Aba Anom, dan diakui muridnya Aba Sepuh, dan diakui muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dia diakui umatnya Rasulullah SAW, dan diterima oleh amalnya oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga bisa sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, dan kita bisa menjawabnya di alam kubur dengan ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, dan kita menjadi bukti nanti manaqib ini di alam akhirat di padang mahsyar, dan kita bisa berkumpul dengan wali Allah dan Rasulullah SAW, dan kita bisa memandangnya Allah Ta'ala, karena yang nikmat sepaling nikmatnya adalah memandang Allah Ta'ala dibandingkan surga. Karena nikmat terbesar adalah memandang Sang Pencipta surga, bukan tujuannya untuk mendapatkan surga, dan bukan pula kita untuk mendapatkan bidadari, karena nikmat terbesar adalah memandang Allah Ta'ala. Dan cinta utama adalah cinta kepada Allah Ta'ala, dan cinta kedua adalah cinta ke Rasulullah SAW, karena pintu ma'rifatullah adalah melalui Rasulullah SAW, bukan melalui makhluk lainnya. Karena kita sama-sama manusia, oleh sebab itu kita melalui manusia, karena derajatnya manusia lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Khairun minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.